segera menindaklanjut. Dan kalau ini sudah menjadi aset, jangan diterlantarkan. Kesian kan begitu. Pemirsa, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa dukung kami dengan like, komentar, dan subscribe. Pemirsa, Ketua Fraksi Gabungan Amanat Persatuan Indonesia, API, Livingston Ratu Kaja, menyoroti rumah potong hewan RPH, Bimoku, yang telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp6.780.310.000, namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan oleh Dinas Peternakan Kota Kupang alias diterlantarkan. Saat ditemui di kediamannya pada 18 Februari 2021. Livingston mengatakan bahwa RPH yang telah diserahkan ke Kota Kupang untuk dapat mendongkrak PAD hingga kini tidak dimanfaatkan oleh Dinas Peternakan Kota Kupang. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada tidak lengkap, yang berakibat Kota Kupang kehilangan pendapatan asli daerah ratusan juta rupiah per tahun. Sebagai ketua fraksi gabungan, dirinya sesalkan bahwa RPH yang sudah dibangun seolah-olah diterlantarkan begitu saja, sedangkan pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat. Lanjut Ketua Fraksi Gabungan, sedangkan RPH Bimoku setiap tahun mendapatkan intervensi anggaran dari DPRD Kota Kupang. Dirinya juga mengatakan bahwa, saat bertemu dengan Kadis Peternakan Kota Kupang Dr. Randus Obed Kaja, ia berpesan agar Kadis yang baru dapat berkoordinasi dengan mantan Kadis Peternakan untuk mengetahui bagaimana sistem penyerahan RPH ke Kota Kupang, sehingga DPRD dapat mengintervensi anggaran. Menurut Livingston, RPH Bimoku kini disorot oleh Ketua DPW PAN Provinsi NTT Awang Noto Prawiro yang telah meminta dirinya untuk melihat langsung pembangunan RPH pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Simak selengkapnya di sini. Terkait dengan RPH Bimoku, yang dimana kami DPRD Kota melihat, khususnya saya sebagai Ketua Fraksi Gabungan Amanat Persatuan Indonesia, API, Partai Amanat PAN, dan Perindo, melihat bahwa RPH Bimoku yang menjadi harapan daripada masyarakat Kota Kupang diperjuangkan oleh teman-teman daripada provinsi untuk bisa mendorong pendapatan daerah, maka itu diserahkan kepada pemerintah kota pada tahun 2016. Nah, sampai saat ini RPH yang kita sekarang sudah diserahkan kepada kota, kan melihat bahwa sepertinya tidak lengkap yang diserahkan. Apakah ini memang diserahkan kepada kota tidak lengkap atau nanti dilengkapi oleh kota? Nah, ini yang perlu kita tahu, sehingga pemanfaatan daripada RPH Bimoku ini bisa dia berjalan. Karena ini kita kasihan uang rakyat yang ada yang dimana kita tidak boleh menyanyiakan. Karena ini bantuan pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi yang dimana telah diserahkan kepada pemerintah kota. Oleh sebab itu, saya sebagai anggota DPR dan sebagai ketua fraksi Amanat Persatuan Indonesia melihat ini ada pelentaraan aset. Pada ini sama sekali pemberian daripada pemerintah provinsi ini kita harus menyambut secara baik. Nah, ini yang menjadi hal yang dimana kemarin saya sebagai ketua fraksi, karena ini bukan wilayah saya, karena saya di Komisi 4, yang ada di Komisi 2, tetapi saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai ketua fraksi. Melihat aset yang berharga ini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat Kota Kupang, ini seperti ditelantarkan. Maka saya pergi kemarin, saya foto secara keseluruhan. Karena ini juga diperintahkan, ditanyai oleh ketua partai provinsi saya, ketua DPW Pak Awang Noto Prawiro, untuk melihat secara jauh sampai di mana itu gedungnya dan seperti apa gedung
dan saya sudah kirim. Baik, Bapak mungkin bertanya-tanya kemarin setelah kami wawancara Kadis Pak Owet, bahwa di situ dia juga tidak mengetahui waktu penyerahan itu seperti apa dan tindak lanjuti dari kota ini seperti apa. Setiap tahun DPR kota menganggarkan biaya pemeliharaan. Benar. Nah, apakah waktu penyerahan itu Bapak juga turut mengetahui serah terima pada tahun 2016 itu tidak? Baik, terkait dengan serah terima, karena ini ada di Komisi 2, ya, kami tidak ikut. Tetapi sebagai ketua fraksi yang ada di Badan Anggaran, kami setiap tahun itu ada intervensi, dan paling terakhir itu kita ada intervensi untuk bangun pos jaga di situ. Jadi kalau penyerahan kami tidak tahu. Setiap tahun itu berapa banyak dana yang dikucurkan untuk pemeliharaan itu? Saya tidak terlalu tahu secara pasti, karena perencanaannya itu di secara teknis ada di komisi 2. Soalnya dalam pengamatan kami juga bahwa di situ kami lihat gedungnya juga masih seperti diterlantarkan, pintu-pintunya rusak, dan juga dia juga seperti di dalam hutan, tidak terawat. Nah, dana-dana yang diberikan oleh disetujui oleh DPR untuk mengintervensi ini RPH ini, sejauh mana Bapak sebagai ketua fraksi melihatnya ini? Sebagai ketua fraksi yang ada di Badan Anggaran, saya akan memakai hak kontrol saya terkait dengan uang rakyat yang sudah diberikan untuk mengcover, artinya kekurangan yang ada di RPA untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga itu dapat dioperasikan kan gitu. Jadi saya kemarin juga saya bicara dengan Pak Kadis tolong desain secara menyeluruh, secara komprehensif perencanaannya, dan pertanyakan, karena Pak Kadis ini kan baru, pertanyakan pada Kadis yang lama. Mulai dari dokumen penyerahan aset itu, terus apa saja kan begitu, sehingga itu kita bisa tahu. Kalau Pak Kadis saya tidak tahu, ini kan juga kacau kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa mau intervensi lagi anggaran kalau hanya orang pemeliharaan saya pikir ini kan tidak tepat lah gitu. Uang rakyat ini buktinya terbengkalai. Jadi kita melihat juga sebagai sepengetahuan Bapak sebagai anggota DPR, ketika anggaran yang begitu besar dikucurkan melalui dana APBN, melalui provinsi, apakah harus ada kekurangan yang disediakan oleh atau ditinggalkan oleh provinsi dan dilanjutkan oleh kota, atau bagaimana? Yang pertama kita lihat dulu dalam penyerahan itu apa-apa saja yang diserahkan dulu. Apa-apa yang diserahkan dulu. Aset ini berupa apa-apa. Sehingga kita bisa lihat ketika penyerahan dengan fakta lapangan sekarang, ini yang kita lihat. Kalau katakan ada kekurangan yang dimana memang dari provinsi tidak menyerahkan sesuai dengan apa yang ini, itu kita akan pertanyakan begitu, di mana itu barang-barang itu kan gitu. Dan kalau tidak, supaya kita bisa intervensi lewat APBD 2 kita. Lewat. Kapan kira-kira kami bisa mendapatkan hasil intervensi Bapak terkait dengan ini? Kira-kira kapan? Paling tidak kita mungkin di sebelum perubahan anggaran, karena kita sekarang lagi turun reses, di mana kita juga melihat infrastruktur yang ada yang dimana dapat berguna untuk kemakmuran rakyat. Ini kita lagi lihat untuk mendapatkan masukan daripada masyarakat. Jadi nah ini juga sudah menjadi opini publik. Masyarakat bertanya pada kita terkait dengan pemotongan hewan. Saya pikir ini harus ditindaklanjut sebelum perubahan anggaran, pembahasan perubahan anggaran.
Nah, oleh sebab itu sebagai ketua fraksi saya mau menghimbau kepada pemerintah segera menindaklanjut. Dan kalau ini sudah menjadi aset, jangan diterlantarkan. Kesian kan begitu. Uang rakyat yang sudah dikucurkan lewat APBN ini tidak boleh kita sia-siakan begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, mari.